Ya, balik lagi setelah kemarin build-nya, sekarang cara mainnya. Nah, kemarin kan sempat ku share sedikit cara mainnya, ini lebih lengkapnya. Untuk awal perkenalan banget main katana, ngandelin ini buat ngisi stack Garyu, buat divine. Orang pasti awal main kan bingung, gimana sih biar stack Garyunya cepet, gimana sih biar cepet bisa divine, kok divine ku nggak keluar, kenapa gitu kan. Divine itu keluar kalau stack Garyunya udah 8/10 dan kita pakai combo divine-nya ini. Untuk syarat divine sendiri, itu stack Garyu harus 10/10 saat skill Garyu dipakai. Dan saat skill Garyu itu dipakai harus ada animasi skill Shadowless atau Nirbayang ini, openernya ini. Kenapa 8/10 cukup? Karena pas kita pencet Nirbayang ini Shadowless atau Nirbayang ini nambah 2 stack Garyu. Jadi begitu 8/10 kita pencet combo ini, otomatis ketambahan. Dari sini langsung 8/10 ketambahan ini jadi 10/10, Garyunya keluar, defense-nya keluar. Tapi Garyu harus level 10 ya biar keluar. Terus kan antara pas di combo ini antara skill Shadowless dan Garyu ini ada sedikit delay selama animasi Shadowless-nya itu. Ini bisa dikasih tambahan skill kayak Warcry untuk nge-boost damage lagi, atau misal kita jarang rebuff Warcry atau biasa gimana disisipin Warcry atau Mekyo untuk misal boss CR resistnya gede banget ya, walaupun sebenarnya divine ini udah ada bonus CR 100. Jadi misal kita build 135 CR dapat bonus 100 CR buat skill divine-nya ini, terus resist bosnya katakanlah bosnya harus biar full crit harus 250 CR, berarti disisipin Mekyo nambah 50 CR untuk level 5. Itu kalau nggak salah 50 CR ya, coba cekorin lagi. Itu disisipin di sini biar defense-nya ketambahan CR lagi, biar tetap kuning, tetap crit di boss dengan CR resist segede itu bisa masih nyampe animasinya. Atau dikasih impact buat nge-pro-red atau biar ada pro-red magic-nya, biar damage defense-nya lebih masuk, sama biar apa ya? Ya biar itu doang sih paling kalau impact itu bisa. Cuma impact agak riskan karena bakal kadang nge-tumble boss yang itu bikin patternnya berubah atau malah ngeretal atau bikin bosnya ngamuk. Jalur simpelnya gini, cuma ini masih bisa dikembangkan, disisipin skill lain. Untuk skill divine sendiri damage-nya dipengaruhi unseat sama SRD. Jadi misal 3 stat kemarin yang udah aku jelasin udah terpenuhi PPCR sama motion untuk Katanagi, kalau mau ningkatin damage divine itu fokus ke Hunus sama SRD. Hunus itu dari kristal apa? Lilicarola, terus Usamochi, Gema, Stellar Rose 2 itu nambah. Tapi paling gede Lilicarola. Makanya banyak orang build katana dengan 4 Lilicarola. Cuma untuk di topi misal satunya udah pasti Gordo, yang kedua jangan Lilicarola. Mending Prudent atau Bayangan Biru. Soalnya pernah aku tes, bandingin antara Lilicarola sama Prudent, itu bagusan Prudent. Cuma kan Prudent cuma bisa dipasang di topi ya. Jadi di armor, senjata sama cincin, Prudent kan nggak bisa dipasang ke situ karena kristal kuning. Ya kristal hitam sih, tapi kan upgradean dari kuning. Jadi otomatis selain Prudent itu ya lainnya isi Lilicarola semua. Jadi kalau untuk katana Agi 3 Lilicarola, 1 Prudent itu nge-boost damage-nya banyak. Tapi untuk katana selain Agi yang nggak harus pakai Gordo, itu Prudent Lilicarola buat topi itu terbaik. Ini untuk cara main, misal mau main Divine Rush. Ini ku pilih Div NM biar nggak begitu biar agak gampang lah. Soalnya pakai equipnya yang full 1 slot. Pakai equipnya masih yang ini. Entah kenapa aku daripada pakai yang full 2 slot lebih enak pakai yang full 1 slot gini, lebih menantang. Itu awal buff dulu. Tunggu sini aja, dia habis AW merah pasti bola.
geser dikit. Udah gini doang. Buat awal main kan pasti kayak gini. Belum ambil heal aku, belum pakai heal. Lari-larian gini kan, aduh kena. Pasti awal-awal pasti lari-larian gini. Cuma bisa spam combo ini gini, apalah arti pro red, pasti nggak mikirin pro red, cuma bisa gini, terus ngisi MP dari basic attack. Buat awal-awal main pasti gini. Ambil kadang slide-nya itu pun mencetnya nggak pas, malah masuk ke area bossnya. Kalau udah 8 lepas ini. Nah, cuma gitu doang biasanya, apa namanya, kalau buat awal main. Terus juga nge-slide basic attack-nya ini nambah stack Haryu juga. Cuma kan lama ya kalau ngisi dari situ. 8 pas. Jadi mainnya gitu doang. Terus usahakan kalau main kayak gini, damage schedule-nya jangan sampai masuk dulu. Soalnya biar nggak nge-pro red. Jadi pencet combo bidasannya itu yang cepat. Biar pro red-nya nggak keluar. Nggak masuk keluar pro red-nya ke bosnya. Kayak gini. Aduh, itu keluar. Aduh. Jadi kalau cuma mau main defense rush kayak gitu. Tapi buat awal-awal main defense rush nggak masalah. Orang namanya juga perkenalan. Terus buat awal belajar nge-parry paling enak pakai Zante. Kenapa Zante? Soalnya di Zante itu mikir ngepasin biar pas damage boss masuk kita bisa ngeblok damage-nya cuma satu kali blok damage dari Zante. Jadi kayak pemakaian PDEV atau energi kontrol lah. Ini cara pakai parinya Zante. Jadi ya kalau di Mimyu cuma bisa buat nahan basic attack sama AoE merah, pencet 0. Terus juga ada chance unbreak-nya, cuma unbreak di katana udah nggak begitu kepake ya. Nah, buat awal nge-parry damage, tapi kalau di Mimyu cuma bisa yang AoE merah, karena AoE biru dan Hiyu ini damage-nya lebih dari 1, jadi nggak bisa di-parry pakai Zante. Jadi cuma bisa nge-parry gini. Ini pula. Terus paling belajar parry itu kalau mau pakai Tenryu, pencet dulu Tenryu. Tambah durasi pakai Makadachi. Jadi durasinya pasti jadi 30 detik. Dan waktu Tenryu buff ini aktif, kita bisa ngeluarin skill Zanu. Baik Zanu dari Makadachi ataupun Zante. Ini dari Zante. Kalau kita ngeblok satu damage, nanti Zanunya keluar, terus durasi Tenryu-nya reset dan kita dapat imun. Cuma dapat imunnya setelah kita nge-parry. Kalau dari Makadachi kayak gini, nggak boleh ada damage yang kena sama sekali, baru Zanunya keluar. Kalau kena kayak gini, kayak ada animasi kaca pecah gitu kan, sama ada suaranya crack gitu. Itu parry Makadachi. Tapi parry Makadachi sama kayak parry Zante, cuma bisa buat nahan sekali damage. Kalau buat damage yang lebih dari sekali, itu pakainya Zanu. Dan harus tepat waktu. Nah kayak gini. Jadi di Mimyu ini semua AoE-nya, semua serangan bosnya itu bisa diatasi pakai Zanu. Yang biru, yang merah cukup dipari. Nah, Makadachi ini enaknya kalau buff Tenryu-nya aktif. Kalau kita telat mencet keluar parry-nya, kalau kita kecepatan mencet keluar imunnya. Nah,
kayak gini kan imun. Kalau ini parry. Untuk Tenryu kalau Zanu ini kita keluarin, nanti stack Tenryu-nya reset. Jadi 0/4. Terus durasi Tenryu-nya balik ke 30 detik. Terus juga defense ada imunnya. Terus juga tiap kita ngelakuin parry dari Makadachi sama Zante, itu nambah stack Dauntless. Udah 100 nih, 100 ini udah max. Ini nambah unseat, weapon attack sama motion. Itu pas stack 100 ini, makanya katana itu makin lama makin sakit. Durasi battle makin lama, katana itu makin sakit. Ditambah Tenryu no pro red. Apa nggak makin seneng usernya? User lain tambah lama damage-nya tambah turun karena pro red-nya rusak sendiri, sedangkan katana tambah lama udah buff-nya itu dari durasi. Ya kan Dauntless itu nambah 1 tiap 2 detik atau nambah 2 tiap kita pakai parry Makadachi ataupun parry Zante. Jadi fungsi Zante tanpa buff Tenryu cuma bisa nge-parry 1 kali. Fungsi Zante kalau ada buff Tenryu itu bisa nge-parry 1 kali plus ngaktifin skill Zanu. Skill Zanu ini ada imun 1,5 detik. Itu untuk Zante. Untuk Makadachi tanpa buff Tenryu itu nggak bisa keluar Zanu sama. Dan kalau telat mencet itu parry-nya nggak keluar. Malah kita yang mati kena damage boss. Jadi parry Makadachi itu saat animasi kita mau ngangkat pedang. Saat pedang baru mau diangkat itu bakal nge-parry kalau pakai Makadachi. Sedangkan kalau pedangnya udah posisi nebas mau turun, itu baru dapat Zanunya kalau buff Tenryu-nya aktif. Kalau Zante, balik ke Zante, itu parry-nya waktu kita nebasin pedang. Kan Zante langsung nebas kan, nggak ngangkat pelan-pelan kayak Makadachi. Langsung nebas itu kan, itu nanti parry-nya keluar. Dan animasi Zanunya keluar kalau animasi Zante-nya udah keluar terus baru Zanunya keluar. Makanya kadang ada delay di antara parry Zante dan Zanu. Jadi kalau kita bisa nahan damage-nya, nge-parry-nya pakai Zante ini pas terakhiran sebelum animasi Zante kelar ini, itu langsung nanti keluar Zanu, itu bisa parry nyambung ke imun. Kalau enggak, nanti ada kayak jedanya, entah itu 1 detik atau setengah detik, itu damage masih bisa masuk. Jadi kayak Hiyu itu kan damage-nya lebih dari 1 kali. Kalau kita bisa tepat waktu, itu bisa di parry pakai Zante. Sekalian imun pakai Zanu dari Zante-nya tadi, dari trigger Zante-nya tadi. Cuma itu agak sulit dipakai kalau langsung berurutan. Jadi kalau misal damage bossnya ada delay, itu lebih gampang. Simpelnya pakai Zanu dari Makadachi, cuma nggak boleh nerima damage sama sekali selama animasi Makadachi sampai Zanunya keluar. Itu dari dari Zanu, cara ngeluarin Zanu. Buff Tenryu harus aktif, makanya aku selalu bilang Tenryu itu skill paling penting buat katana. Untuk gameplaynya kalau udah bisa Zanu, bisa bisa Zante, bisa parry pakai Makadachi, udah nggak butuh combo ini lagi. Apalagi kita udah main Tenryu, ini mending diisi combo buat heal sama recover MP. Jadi biar nggak butuh decoy. Ini aku main tanpa decoynya udah nggak aku ambil. Dikasih tag Bloodsucker, closernya hapus biar combo poinmu naik terus. Siapa tahu kedepannya ada build yang butuh kombonya panjang, terus kita bosan main katana mau di reset, ya bebas, bisa. Kita buff dulu, nggak mati ini dulu, nggak perlu revita kalau main katana.
kalian tips kalau main di Mimyu, jangan lurus sama mukanya Mimyu, biar kita tahu kapan dia mau basic attack. Jadi kita main di samping atau di belakangnya. Isi HP dulu, kalian MP. Jadi di sampingnya gini aman. Nah, begitu dia madep sini kan, ini ada AW-nya kelihatan. Kalau basic attack nggak kelihatan. Nah, tiap kita nge-parry, down terusnya nambah 2, dan start down terus itu nambah buff kayak unseat, weapon attack, sama motion. Dan lagi Peri Magadachi ini nggak ngeriset stat Tenryu. Jadi kalau untuk damage yang cuma 1 kali atau ya cuma damage yang 1 kali atau basic attack boss, itu nggak perlu di Zanu, cukup di Peri aja. Peri Magadachi ini imun dari penyakit kayak jatuh, robek gitu. Bahkan absolute ailment pun bisa ditahan. Jadi emang Peri Magadachi ini OP. Oh ya, untuk Sakura Raman belum ya. Sakura Ranman itu imunnya waktu Sakuranya keluar. Jadi pas setelah pedangnya masuk ke sarung, terus ada kayak, ya lanjut, tadi kan sampai Zanu udah, terus Tenryu udah, Magadachi udah, Zante udah. Oh iya, terus kenapa aku lebih suka Peri Magadachi? Karena Peri Magadachi itu selama HP kita minim 20%, itu kita nge-parry damage boss, tapi kan cuma 1 kali nerima damage boss ya. Itu meskipun damage-nya sangat besar, HP kita bakal cuma sisa 1 dan gak akan mati. Jadi enaknya itu, asal HP kita minim 20%, jadi gak akan mati. Dan itu kenapa aku pakai combo buat nge-heal ini. Ini combo 1 MP ngisi 3 stack Ryu. Terus juga ada healnya dari Tech Bloodsucker ini 10% apa namanya? 10% damage dari skill yang dikasih Tech Bloodsucker ini akan nge-heal ke char kita. Terus juga karena ini nge-trigger hidden skill Sakura Ranman, jadi ada MP recover 6 MP plus pas Sakura Ranman itu imunnya Sakura Ranman pas animasi bunga sakuranya keluar. Habis ini aku contohin. Jadi bawa shortcutnya ini kombonya udah aku ganti ya. Tadi kan pas pakai ini. Jadi Sakura Ranman yang di sini aku lepas biar nanti bisa ngepasin imun pakai Sakura Ranman yang pakai Hasu yang manual. Tapi makanya combo heal itu kepakai banget buat Katanagi. Selain buat survive, itu juga buat hemat. Nah, udah build-nya murah, masa ya mau spend banyak buat beli konsum heal. Ini kan tanpa Revita pun bisa. Katanagi tanpa decoy, tanpa Revita udah bisa. Nah, Tenryu. Nah, kita kan udah ngeluarin apa namanya Kasumisatsu. Berarti ini walaupun spam skill banyak, nanti ngeluarin Hasu apa tetap Sakura Ranman yang keluar nih. Nah, tetap Sakura Ranman.
Nihil dulu. Imun kan. Pas animasi Sakuranya itu keluar, itu imunnya pas Sakura Ranman-nya. Coba lagi ya. Lah, HP bosnya balik. Nih Hiyu nih. Imun kan. Imunnya itu pas Sakuranya udah keluar. Jadi pas pedangnya udah masuk sarung. Imun dari Sakura Ranman. Selain imun, dia juga recover MP. Ya emang kalau dibilang anak kesayangan GMC, iya bener sih. Nih, imun. Oh, lupa ganti base. Off dulu. Nggak mati kan? Telat. Nggak apa-apa lah. Orang solo itu mati hal wajar. Yang penting berani solo dulu. Jangan nunggu kaya atau full 2 SDTE baru berani solo. Yang penting berani dulu, asal kalkulasi stat yang penting yang gue bilang kemarin, 3 stat penting itu terpenuhi. Dah, gas hajar solo all boss, berani. Yang penting berani dulu, urusan mati belakangan. Ini matiku juga banyak loh. Tuh 10.000 cuma buat ngesolo nggak jelas kayak gini. Cuma kan ya balik lagi karena seneng. Suasana battle di Toram itu bisa dinikmati pas solo atau pas kalau party bosnya susah, kill time di atas 1 menit, di atas 2 menit lah, atau enggak 1,5 menit sampai selebihnya itu rasanya seru. Cuma kalau battle di bawah 30 detik, di bawah 1 menit itu rasanya cepet banget dan itu membosankan menurutku. Cuma kalau buat efektivitas dalam farming dan leveling, kill di bawah 30 detik itu sangat enak karena efisien. Jadi kalau tujuannya farming ya fast kill, kalau tujuannya have fun ya long run. Di tiap orang tujuannya masing-masing. Cuma aku buat video ini cuma buat biar bisa nge-share cara main katana itu kayak gini, versiku. Kan kadang orang dia bisa full imun bang, dia gini mau dibanding-bandingin, ya itu terserah, itu gameplay dia. Dia mainnya defense rush lebih enak bang, lebih fast kill dan lain-lain, itu terserah dia. Ini gameplayku, carku, ya terserahku. Dia habis basic attack awet merah, terus Hiyu. Selama punya ada stack Tenryu itu pakai Zanu enak banget. Jangan mau di depannya Mimyu. Kita nggak tahu kapan dia basic attack kalau kita di depannya. Awis ketiga. Habis ini di sini aman karena awis belakang. Habis ini dia ngebukin ekor. Kalau kita tetap di sini mati, harus agak maju dikit atau geser ke sampingnya. Pokoknya intinya jangan mau di depan Mimyu. Nah dia basic attack. Kan kelihatan kan kalau dia nengok berarti mau basic attack. Hiyu. Defend dulu. Kadang kalau main tembus 4M. Kadang kalau main gini lupa defend, keenakan Tenryu. Ini ekipnya masih 1S ya, tuh 1S. Tembus 4M. Apa nggak anak emas nih channel ke depannya? Ganti pes. Aman. Sini dia bola. Cuma ini bolanya cuma sekali karena open tuh 4,5 M. OP enggak katana, OP banget. Karena equip seminim mungkin bisa dapat hasil semaksimal mungkin. Kalau solo ya, kalau party ya jangan diadu equip kayak gini. Pokoknya tips di Mimyu jangan mau di depannya Mimyu, sampingnya, pepet pun dari sampingnya. Jangan mau di depannya biar kita nggak kaget pas dia basic attack. Terus semua AW-nya Mimyu itu bisa aman pakai Zanu.
semua AOE merahnya bisa aman pakai parry, mau itu Makadachi atau Zante. Basic attack-nya pun bisa kita parry. Atau kalau masih kagok pakai parry, pas kita di samping Mimyu dia mau basic attack, kita pakai evasion. Cuma aku malas pencet evasion kalau pakai katana. Kayak punya skill imun ngapain ngesot kan gitu. Buatku pribadi ya. Kayaknya udah semua. Kalau ada yang belum, tolong diingatkan, bisa komen. Biar besok ku tambahin lagi. Atau kalau udah lengkap ya, semoga sih udah lengkap. Semoga dengan lihat video ini bisa bikin yang nonton jadi berani buat pakai katana dengan pakai semua skillnya. Diberani solo lah, berani solo. Ayolah solo. Bos Toram itu seru-seru. Ya walaupun kalau udah keseringan di satu bos itu pasti walaupun solo tetap bosen. Kayak di Mimyu ini sebenarnya udah bosen aku. Cuma buat latihan katana, paling nggak katana sih, semua job DPS latihan awal solo paling enak di Mimyu. Paling mudah, paling gampang patternnya karena nggak perlu skip pass kayak di Kusto yang harus skip pass biar bocilnya nggak keluar. Atau di version nanti AW-nya ngeselin kayak gitu, gak? Belum lagi kalau dia ngelundung-lundung ya sebenarnya pakai katana pun dia ngelundung-lundung masih aman, bisa ditahan pakai parry Makadachi apalagi katana Aki. Udah, ini kayaknya cuma ini aja katana Aki, versi mudahnya dari katana STR atau Dex untuk dipelajari. Karena STR sama Dex pakai GSV otomatis harus full untouch, nggak bisa kena damage dikit-dikit apalagi pakai parry Makadachi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.